Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasmi Ekolan. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mikrokontroler tentang jenis-jenis mikrokontroler. Oke, langsung saja. Ini jenis-jenis perangkat mikrokontroler bab 4. Kemudian tentang klasifikasi berdasarkan arsitektur. Itu ada arsitektur Harvard, itu memisahkan memori program dan data, ada akses lebih cepat. Kemudian arsitektur von Neumann, itu satu jalur untuk program data, strukturnya lebih sederhana. Kemudian klasifikasi berdasarkan lebar data, itu ada 8 bit, contohnya Atmega 328, Atin 85, PIC 16F. Kalau 16 bit itu contohnya MSP 430 dan PIC ini 24 bit. Kalau 32 bit itu contohnya Army Cortex ESP32. Kemudian ada mikrokontroler AFR, ini contohnya Atmega 328P, Atmega 2560, Atmega Atia 85. Itu kelebihannya itu arsitekturnya itu cepat, mudah di program Arduino. Kemudian dokumentasinya cukup lengkap, kurangnya tidak cocok untuk aplikasi berat. Dia hanya aplikasi yang ringan atau program yang sederhana. Kemudian Atmeganya ini Atmega 328 adalah mikrokontroler AFR 8 bit yang populer karena digunakan oleh Arduino Uno, menggunakan arsitektur Harvard dan teknologi RISC sehingga memiliki efisien instruksi yang tinggi. Pertama itu arsitekturnya itu AFR 8 bit. Kemudian clock speed itu 16 MHz, kemudian flashnya memorinya 30 KB, SRAM ini 2 KB, EEPROM 1 KB, Hyper-O pin ini 23 pin, perihal EDC itu 10 bit, PWM WRSPI 12 timer. Kemudian Atmega 2560 ini adalah versi besar dari Atmega 328P, digunakan pada Arduino Mega, cocok untuk proyek kompleks yang membutuhkan banyak pin dan memori. Kemudian spesifikasi utama, arsitekturnya itu AVR 8 bit, clock speednya itu 16 MHz, kemudian flash memorinya itu 256 KB, SRAM 8 KB, EEPROM itu 4 KB, IO pin 86 pin. Perihal lengkapnya itu 4 aurat, 16 channel, ADC 10 bit, 15 PWM SPI, 12C 6 timer atau lebih banyak dari Atmega 328P. Artinya 85 ini adalah mikrokontroler AVR mini yang berukuran sangat kecil dengan jumlah pin sedikit namun tetap cukup kuat untuk aplikasi kecil seperti sensor, wearable, device, atau proyek IoT sederhana. Spesifikasi utama itu arsitekturnya itu AVR 8 bit, kemudian clock speed ini 8 MHz atau 820 dengan kristal, kemudian flash memorinya 8 KB, SRAM RAM-nya itu 32 byte, EEPROM-nya itu 32 byte, 512 byte. Kemudian Hyper-O pin ini 6 pin, perihal ini EDC 10 bit, PWM timer, SPI, bit bank, dan 12 C. Mikrokontroler pitch itu menggunakan contohnya itu pitch 6F87A pitch. Di sini
18F4 550. Kelebihannya stabil untuk industri yang banyak, model bawaan. Kurangnya itu programnya itu harus lebih kompleks. Kemudian PCIe 16F877A nilai mikrokontroler 8 bit dari keluarga PCIe 16 yang sangat populer di dunia pendidikan dan industri yang skala kecil karena stabil, mudah didapatkan dan dokumentasinya lengkap. Kemudian spesifikasinya utama arsitekturnya RISC ini 8 bit, kemudian clock itu 80 MHz, flash memorinya itu 15 KB atau byte, RAM itu 368 byte, EEPROM-nya itu 256 byte, kemudian pinnya itu 33 pin. Perihalnya itu ada 10 bit ADC, 8 channel, 8 channel, 22 CP, PWM, WLT, SPI, 12C, timer, 0, 1, 2, 3, watchdog, timer, instruksi sistem lengkap. PCIe 16 F877A ini PCIe F4 550 ini merupakan mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIC 18, namun dengan fitur jauh lebih canggih dibandingkan PCIe 16 F877A. Ini seri ini populer karena mendukung USB 2.0 sehingga sangat sering dipakai untuk perangkat yang terhubung ke komputer. Spesifikasinya arsitekturnya itu unhinged series 8 bit, kemudian clock-nya 48 MHz atau PWL, memorinya itu 38 B atau byte, RAM itu 2 byte, EEPROM itu KB itu 256 byte, kemudian pinnya itu 35 pin, kemudian SSP-nya itu 2,3 full speed atau 12 Mbps, 10 sampai 10 bit ADC atau 13 channel, PWM, CP, ECCP dan CCP, UART itu SPI dan 12C, timer C 0,0 sampai 3, lebih banyak dari PCIe 16 extend instruksi set lebih cepat. Kemudian mikrokontroler ARM Cortex-M itu contohnya seri STM32F103 ini dengan STM32F407 ini. Kelebihannya itu performanya tinggi, fiturnya lengkap itu EDMA, EDC tinggi, kekurangannya itu kurang belajar lebih sulit. Kemudian STM32F103 ini atau Cortex-M3 ini adalah mikrokontroler berbasis ARM Cortex-M ya, sangat populer terutama pada Blue Pill. Mikrokontroler ini digunakan untuk aplikasi yang membentuk performa yang tinggi namun tetap hemat daya. Spesifikasi utama itu ARM itu Cortex M3 atau 32 bit, clock itu hingga 72 MHz atau MHz. Flash memorinya itu 16 byte sampai 128 KB tergantung pada varian. Kemudian RAM-nya itu 16 KB sampai 20 6 KB. Kemudian pinnya itu 37 sampai 51 pin. Fitur perihalinya ada 12 bit. ADC-nya itu 10 sampai 16 channel atau 12 bit DAC pada beberapa varian. Kemudian UART SP 12 CU SP 2.0 FS Face Mode. Boot standarnya itu 16 bit sampai 32 bit DMA controller. Kemudian STM32F403 atau Cortex M4F itu adalah mikrokontroler ARM Cortex M4 dengan unit floating point atau FPU dan kecepatan sangat tinggi, banyak digunakan dalam aplikasi audio processing, robotika tingkat lanjut. Sistem ini intrusi dan real time. Spesifikasinya utama core itu Cortex F403 itu memiliki 32 bit dengan FPU. Kalau itu 168
MHz itu kalau flash memory-nya 520 KB atau 1 sampai 1 MB. Kemudian RAM-nya itu 120 KB. Kemudian pin-nya itu hingga 180 pin. Fiturnya itu ada ADC 12 bit, 24 channel, DAC 12 bit, 2 channel, Ethernet, MC USB, OTG FSH, scan bus 112S audio, stereo penyimpan SD card, kamera interface, DHM, timer, ADM tingkat lanjut, dan hardware DSP untuk sistem. Kalau mikrokontroler D8051 ini contohnya seri itu Atmega 89S51 dengan AT8953C52. Ini kelebihannya itu sederhana untuk pembelajaran, kurangnya itu menggunakan teknologi lama. Ini Atmega 89S51 ini adalah mikrokontroler 8 bit buatannya Atmel secara microchip yang kompatibel penuh dengan arsitektur Intel 8051. Mikrokontroler ini banyak digunakan untuk aplikasi berbagai kontrol sederhana sehingga sistem otomatis kecil. Contohnya fitur memori itu 4 KB, RAM internal itu 128 byte, EEPROM tidak tersedia, 1 pin-nya itu 32 bit, pin port sampai 3, timer 2 timer atau counter, ada serial port, intrusi 6 sumber interupsi, kecepatan itu hingga 24 MHz. Untuk set ini kompatibel 8051 atau 101 instruksi. AT89C52 itu adalah pengembangan dari ATC89S51 dengan meningkatkan kapasitas memori flash dan fitur tambahan tetap mengusung arsitektur 8051 ini menggunakan memori flash itu 8 KB atau 2 kali Atmega S85S51. RAM internalnya itu 256 byte, itu lebih besar. Kode EEPROM ini tidak tersedia dan pin-nya itu 30 bit pin. Kode timer itunya 3 timer, lebih banyak dari 2 pada S21. USR ada kemudian istilah 8 sumber interupsi, kecepatannya 20 MHz. Kemudian mikrokontroler SP8266 dengan SP32 itu kalau SP826 itu menggunakan WiFi integrasi dan kemudian dan murah. Kode SP32 ini WiFi tambah dengan Bluetooth tambah dengan chip 2 bit performa tinggi, kalau cocok untuk auto dan smart. Kemudian SP8266 adalah mikrokontroler WiFi yang sangat populer karena harganya murah, mudah diprogram dan hemat daya, banyak digunakan pada skala kecil, project skala kecil. Kemudian CPU-nya itu Tesla 1.032 bit, kemudian dari 80 sampai 160 MHz. Kemudian wifi-nya itu 30 BGN, flash-nya 360 tergantung pada modul. Kemudian pin-nya itu 17 pin, ADC-nya 1 channel atau 10 bit. PWM ada protokol UART SPI 12C. Mode wifi-nya station access point atau keduanya. SP32 itu SP adalah versi lebih canggih dari SP8266 dengan dual core Bluetooth GPIO lebih banyak serta fitur sensor internal. Fitur utama itu dual core testing, Bluetooth klasik tambah PLE, GPIO 34 pin, ADC-nya 18 channel 12 bit, DAC 2 channel sehingga 16 channel. Sensor internal itu hal sensor touch sensor protokol itu UART SPI 12C CAN 12CS. Kemudian mikrokontroler MSP430 yang warna merah ini. Kemudian kalau yang ini 30 belakang keluarga 16 bit yang dibuat oleh Texas
instrumen terkenal dengan ultra low power consumption atau sangat hemat daya menggunakan itu menggunakan sensor berbasis baterai untuk menggunakan baterai wearable device, medical device, portable, alat ukur metal dan instrumen instruksi dan aplikasi yang membutuhkan konsumen daya sumber rendah. Bahwa mikrokontroler MSP 430 itu menggunakan arsitektur 16 bit RISC, instruksi sederhana, efisien, eksekusinya lebih cepat dengan konsumen daya minimal. Kemudian ultra low power ini memiliki beberapa mode hemat daya, itu active mode, LPMO, LPM4 atau low power modes dengan dapat beroperasi dengan konsumen hanya sangat cocok untuk baterai yang ingin bertahan bertahun-tahun. Clock system fleksibel itu internet DCO, digital control oscillator, kristal internal frekuensi rendah 32 sampai 768 Hz. Memorinya itu flash 1 GB sampai 259 KB, RAM-nya 18 byte sampai 18 KB. Kemudian perangkat peripheral itu tergantung pada seri pendukung, ADC-nya 10 bit, 12 bit, DAC-nya beberapa model, timer A, timer B, WSRT, SP 1.2C, konverter analog, watchdog, timer. Kemudian kesimpulannya itu masing-masing jenis mikrokontroler memiliki karakteristik dan kelebihan dapat menggunakan sesuai kebutuhan aplikasi. Kalau dia mikrokontroler Atmega Atia ini, contohnya Atmega ini mudah diprogram atau Arduino friendly, cocok untuk pemula dan proyek hobi hingga operatif. Fitur contoh lengkap, hemat daya dan harga murah, keterbatasannya lebih rendah 16-20 mHz, tidak cocok aplikasi berat. Ini sangat ideal untuk pembelajaran dan sistem update sederhana. Proyek mikrokontroler PC ini digunakan untuk di industri pendidikan. Perangkatnya analognya kuat, CM timer, dan lebih modern, memiliki USB dan kecepatan yang lebih tinggi. Turisme MPLEPA sangat lengkap. Kesimpulannya cocok untuk aplikasi industri skala kecil dengan membutuhkan kestabilan kendala. Kemudian alat mikrokontroler ini banyak proyek canggih, cocok untuk sistem real time, robotik, pengelolaan sinyal, dan IoT canggih. Kesimpulannya itu adalah pilihan yang terbaik untuk aplikasi profesional dan industri yang memerlukan performa tinggi. Mikrokontroler 8051 ini salah satu instruksi yang tertua, banyak dipakai di dunia pendidikan, mudah dipahami dan konsiderasi. Mikrokontroler fitur sederhana dan kecepatan rendah, cocok untuk sebagai mikrodasar untuk belajar arsitektur, namun kurang sesuai untuk aplikasi sendiri. Mikro LTE SP 8266 dan SP32 ini murah dan hemat daya untuk protein sederhana. Kemudian gunakan Wi-Fi tambah Bluetooth dual core, fiturnya sangat lengkap dan desi banyak, GC DWMP tinggi. Kemudian menggunakan komunitas besar, mudah diprogram melalui Arduino atau IDF, adalah pilihan terbaik untuk aplikasi karena konektivitas wireless bawaan dan performanya yang kuat. Kemudian mikrokontroler ultra low power atau MSP 430 itu komputer yang sangat rendah atau mikroampere dan operasi tinggi, cocok untuk sensor, wearable device, alat medis, material, moderator 6-20 khas. Itu sangat ideal untuk perangkat berbasis baterai harus bertahan bertahun-tahun. Kemudian seluruh jenis mikrokontroler itu seperti pendidikan dan pemula dan pendidikan itu menggunakan Atmega Everest dan PC168051. Kemudian untuk konektivitas atau SP itu menggunakan SP8266 SP32. Kemudian aplikasi industri performa tinggi itu STM32 itu atau M Cortex M itu menggunakan ini. Kemudian aplikasi hemat daya ekstrim itu kita menggunakan SP430. Kemudian aplikasi industri tradisional ini menggunakan PC16 PC18F. Kemudian masing-masing mikrokontroler untuk kebutuhan berbeda, tidak ada yang paling bagus karena pemilihan mikrokontroler tergantung pada performa yang dibutuhkan, konsumsi daya, harga, keterbatasan fitur, kompleksitas aplikasi, konektivitas Wi-Fi atau Bluetooth jika diperlukan. Oke, itu saja materi bab 4
mikrokontroler, tentang jenis-jenis perangkat mikrokontroler yang saya interview tadi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.